Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, saya Dinal Alfaridsi Sugiarto. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rahma, dosen saya, tugas pengantar bisnis. Bagaimana cara mengelola akuntansi atau keuangan di bidang produksi agar kualitas dalam produk tetap terjaga pada saat produk tersebut disajikan kepada customer? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kualitas produk yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika pelanggan membutuhkan produk murah, maka tidak ada gunanya melakukan rekayasa produk yang sama dan mengeluarkan biaya 2 kali lipat dalam proses produksi. Sebaliknya, jika pelanggan yang ditargetkan menginginkan kinerja melebihi harga, maka Anda perlu merencanakan produk yang sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif intinya adalah kesenjangan antara riset pasar dan produksi haruslah minim. Jangan sampai pesan terakhir yang sampai ke desainer produk berbeda dengan harapan departemen pemasaran. Apabila faktanya demikian, desain yang diajukan oleh tim riset pasar dan produk akan memiliki beberapa celah. Untuk menutupi celah ini, kesenjangan antara riset pasar dan desain produk tentunya harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah mengolah permintaan dengan baik. Mengolah permintaan dengan baik, seringkali kualitas produk tidak ditentukan oleh produk itu sendiri, melainkan ketersediaan produk. Dalam pemasaran produk misalnya, sangat penting untuk memenuhi permintaan. Kualitas produk tidak hanya ditentukan oleh fitur-fiturnya yang nyata, tetapi juga unsur-unsur tidak berwujud seperti kebanggaan yang disarankan pemilik ketika mendapatkan produk di tangannya. Oleh karenanya, mengelola permintaan sangat penting untuk mendorong persepsi yang lebih tinggi dalam pemikiran pelanggan. Yang keempat, manfaatkan umpan balik. Saat Anda mulai merencanakan suatu produk, Anda pasti akan menemukan begitu banyak ide. Ini adalah alasan mengapa banyak perusahaan memiliki produk beta dan produk uji. Produk beta diluncurkan hanya karena satu alasan, yakni untuk mendapatkan balik dari pasar. Bayangkan bila Anda langsung meluncurkan suatu produk ke pasar dan kemudian gagal total. Secara finansial, perusahaan Anda mungkin masih bisa bertahan dari kegagalan itu, tapi merek Anda pasti tidak. Maka dari itu, manfaatkan setiap umpan balik yang diterima secara maksimal. Yang kelima, terapkan pola kerja tim. Kualitas tidak bisa ditingkatkan secara berkesinambungan oleh individu. Agar kualitas tetap langgeng dan dalam proses bisnis perubahan terus dilakukan, maka baiknya Anda mengambil pendekatan berbasis kerja tim. Dengan melibatkan beberapa disiplin dalam mencari cara terbaik meningkatkan kualitas, maka Anda pun akan memperoleh berbagai perspektif. Dan penting juga pengetahuan tentang sejarah yang ada dalam proses bisnis. Apa saja poin kebutuhan Anda selaku perusahaan yang memproduksi produk yang dibutuhkan masyarakat? Yang pertama, konsep produksi atau production concept. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Secara tidak langsung, perusahaan ini mencoba manajemen pasar melalui upaya penurunan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi. Dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level minimum, perusahaan akan mengandalkan sistem produksi barang dalam skala besar
Konsep ini akan berjalan dengan baik jika permintaan melebihi stok, namun pelanggan tidak selalu membeli barang atau jasa yang murah dan mudah didapat. Ada saatnya mereka membutuhkan barang berkualitas dengan yang sangat pantas. Ada saatnya mereka membutuhkan barang berkualitas dengan harga yang pantas. Yang kedua, konsep produk atau produk konsep. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Konsep manajemen pemasaran ini dapat diterima oleh sebagian konsumen. Namun tidak boleh dilupakan adalah kualitas yang bagus pasti mempengaruhi harga. Sedangkan bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling concept. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus diberikan karena barang tidak dibeli tetapi barang harus dijual. Dalam konsep manajemen pemasaran ini, perusahaan harus memberikan usaha penjualan untuk mempengaruhi konsumen membeli produknya. Mereka percaya bahwa dengan sistem penjualan yang baik, mereka dapat menjual produk apa saja yang mereka tawarkan. Hal tersebut ada benarnya, meskipun tidak dapat diandalkan secara terus-menerus. Anda dapat meraih hati pelanggan satu kali di saat pertama promosi, tetapi jangan banyaknya kompetitor. Pelanggan akan berpindah produk di kemudian hari. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran disebut juga sebagai konsep marketing. Perbedaan penjualan dan pemasaran yaitu penjualan lebih menekankan pada produk yang dijual, sedangkan pemasaran lebih tertuju pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, perusahaan seperti ini tidak membuat apa yang mereka dapat buat, tapi membuat apa yang konsumen inginkan. Konsep manajemen pemasaran ini terkesan modern dan dapat bertahan dalam waktu cukup lama. Namun konsep ini hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Yang kelima, konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan mengambil mobil yang rendah bahan bakar tapi menyebabkan polusi, hal ini hanya membuat konsumennya puas, tetapi masyarakat tidak menerima manfaatnya. Perusahaan dengan konsep manajemen pemasaran umum tidak akan menjualnya. Perusahaan dengan konsep ini mempercaya bahwa sebuah kesuksesan bisnis akan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan dan memiliki dampak baik yang dapat diterima masyarakat umum, sehingga konsep ini memungkinkan untuk digunakan dan disukai oleh banyak konsumen. Saat ini sudah banyak perusahaan yang juga mempertimbangkan aspek etika, lingkungan, dan sosial atas aktivitas strategi pemasaran mereka. Apakah ada kaitan antara penambahan keuangan untuk good and quality produk dengan harga jual? Sebutkan contoh produk beserta apa saja yang dibutuhkan untuk membuat good quality produk. Sangat berkaitan, karena jika kualitasnya bagus, maka harganya juga harus mahal ya. Tetapi tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh juga terlalu murah. Kita harus menetapkan standar harga secara tepat. Berikut ini adalah bahan untuk membuat Coca-Cola. Yang pertama adalah air berkarbonasi sekitar 90% atau karbon dioksida yang dimurnikan. Yang kedua, gula. Yang ketiga, warna karamel. Yang keempat, asam fosfat. Yang kelima, kafein.
Yang terakhir, yang keenam, konsentrat cola.